Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon pada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam tiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Oke, teman-teman, hari ini kita akan update kondisi yang ada di market kripto. Hari ini kita lihat untuk Bitcoin mengalami kenaikan 1,83%, diperdagangkan di angka 68.088 US dollar. Sementara Ethereum mengalami kenaikan 1,19%, teman-teman. Diperdagangkan di angka 1.999 US dollar. Nah, hari ini kita akan fokus membahas tentang XRP. Jadi kita lihat di sini, XRP mengalami kenaikan tipis 0,22%, diperdagangkan di angka 1,36 US dollar, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini, XRP juga mengalami kenaikan, dan kita lihat di sini apa yang menyebabkan XRP mengalami kenaikan harga pada hari ini. Jadi XRP naik 0,83% menjadi 1,37 US dollar dalam 24 jam terakhir, meskipun masih kalah dibandingkan dengan kenaikan dari Bitcoin sebesar 2,58%. Namun keduanya bergerak searah, teman-teman. Jadi kenaikan ini didorong oleh pemulihan pasar kripto secara umum. Jadi kenaikan yang relatif kecil ini nampaknya merupakan pergerakan yang dipengaruhi oleh beta mengikuti adanya sentimen pasar yang membaik dari kondisi ketakutan ekstrim menjadi ketakutan, teman-teman. Kemudian alasan tambahan di sini kita lihat adanya perkembangan dukungan ekosistem. Jadi meskipun tidak ada katalis langsung yang mendorong pergerakan harga, namun berita positif memberikan latar belakang yang mendukung, teman-teman. Jadi Ripple Prime tercatat di direktori NSCC milik DTCC pada tanggal 2 Maret mengintegrasikan infrastrukturnya dengan sistem clearing warisan dari Wall Street, teman-teman. Jadi peningkatan utilitas jangka panjang ini mungkin telah memperkuat kepercayaan investor, artinya kemajuan struktural ini membangun fondasi untuk penggunaan XRP oleh institusi, meskipun pengaruhnya terhadap harga biasanya akan terasa dalam jangka waktu yang lebih panjang, teman-teman. Nah, kemudian kita akan update juga beberapa kabar terbaru. Jadi yang pertama adalah Gensler meminta maaf kepada CEO Ripple, teman-teman. Kita tahu bahwa hampir selama 2 tahun, di 2 tahun yang lalu, 2 tahun lalu itu kita tidak asing dengan nama ketua SEC yang bernama Gary Gensler, teman-teman. Beliau ini yang menghajar XRP habis-habisan. Jadi CEO Ripple yang bernama Brad Garlinghouse mengungkapkan bahwa mantan ketua SEC yang bernama Gary Gensler secara pribadi meminta maaf dan mengatakan, "Saya minta maaf, saya salah." Jadi hal tersebut terjadi setelah pertemuan di Gedung Putih pada akhir tahun 2024. Jadi pengakuan ini muncul bertahun-tahun setelah adanya gugatan SEC pada tahun 2020 yang menuduh XRP sebagai sekuritas yang tidak terdaftar. Jadi apa artinya ini? Ini merupakan sebuah kabar positif untuk XRP karena menjadi pengakuan regulasi yang besar meskipun terlambat. Jadi hal ini bisa menandakan sikap yang lebih lunak dari regulator Amerika Serikat dan berpotensi mengurangi ketidakpastian hukum yang sedang berlangsung bagi operasi Ripple. Kemudian ada info kedua, yaitu pencetakan Ripple USD terbesar di XRP Ledger. Jadi pencetakan Ripple ini mencetak sekitar 69 juta stablecoin Ripple USD di XRP Ledger dengan data on-chain menunjukkan keterlibatan bursa Gemini, teman-teman. Jadi penerbitan ini mendorong kapitalisasi pasar Ripple USD itu melewati angka 1
miliar US dollar. Apa artinya ini? Ini merupakan sebuah tanda positif bagi ekosistem XRP karena menunjukkan adanya percepatan adopsi dan permintaan likuiditas untuk stablecoin asli mereka. Jadi pencetakan strategis ini mendukung penggunaan yang lebih luas oleh institusi maupun pengguna retail di XRP Ledger. Jadi kita tahu bahwa Ripple itu memiliki produk juga stablecoin yang bernama Ripple USD, teman-teman. Kemudian di sini harga menembus support kunci di angka 1,3 US dollar. Jadi harga XRP turun menembus garis tren naik penting yang sebelumnya memberikan support di kisaran 1,3. Jadi analisis teknikal menunjukkan bahwa hal ini bisa membatalkan pola bullish, teman-teman. Ini kalau analisa dari support kunci 1,3. Tapi kalau dia bergerak lagi masih aman 1,36, masih ada peluang untuk ke atas, teman-teman. Tapi kalau dia jatuh di bawah 1,3, ini agak rawan, teman-teman. Namun kita akan lihat cara tren, teman-teman. Untuk hari ini kita lihat, wah, ini trennya masih tren penurunan, teman-teman. Jadi kita lihat di sini secara jangka pendek maupun secara jangka panjang, ini trennya dari XRP masih tren penurunan karena kita lihat di time frame hari, harga masih berada di bawah EMA 13, di bawah EMA 21 dan di bawah EMA 200 hari, teman-teman. Jadi trennya, kita lihat trennya masih tren penurunan. Kemudian untuk analisis teknikal dari TradingView, jadi di market Binance ini XRP turun minus 1,96%, diperdagangkan 1,362 US dollar. Kita lihat untuk moving average, indikator-indikator yang masuk dalam kategori moving average ini memberikan sinyal strong sell, teman-teman, atau penjualan yang sangat kuat. Sementara untuk indikator-indikator yang masuk dalam kategori osilator ini menunjukkan sinyal netral, teman-teman. Kemudian kalau kita gabungkan antara osilator dengan moving average ini hasilnya untuk hari ini, sinyal dari XRP Ledger berdasarkan analisa dari TradingView dengan menggunakan 26 indikator yang berbeda, hasilnya sinyal untuk hari ini adalah sinyal sell, teman-teman. Karena kita lihat di sini 15 indikator menunjukkan sinyal penjualan, sementara hanya 2 indikator yang menunjukkan sinyal pembelian, teman-teman. Kemudian pertanyaan berikutnya, dengan berbagai informasi yang sudah saya sampaikan ini, apakah layak bagi kita untuk melakukan pembelian XRP? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya persilahkan teman-teman melakukan DIOR dan investigasi secara mandiri karena uang Anda adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Oke teman-teman, demikian update informasi ini. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.